Setiap langkahku diatur. Shalom Jemaat GKI PTI. Situasi pandemi ini menuntut kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru, yaitu melakukan ibadah secara daring atau yang biasa kita kenal dengan ibadah online. Kondisi ini tidak memadamkan semangat untuk terus melayani, salah satunya melalui digital ministry. Di era digital, keberadaan digital ministry dibentuk untuk mengembangkan berbagai pelayanan di gereja. Agar digital ministry dapat berjalan semakin maksimal, maka kami membutuhkan dukungan dan uluran tangan jemaat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan melalui persembahan khusus untuk digital ministry seperti yang ada di slide berikut ini. Aku tiba di rumah Bapa Surga yang bakal. Di dalam Besar harapan kami hal ini dapat diterima dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Stay safe. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam, karena besarlah perbuatan tangannya. Muliakan Allah dengan puji-pujian. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Berbahagialah orang yang Kau pilih, yang Engkau suruh mendekat kepadamu. Berbahagialah orang yang Kau pilih, di pelataran-Mu semua berdiam. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya.
sepanjang jalanku, Yesuslah teladanku. Di setiap waktu, di sepanjang ziarahku yang menuju surga, akan ku kisahkan iwal kasih dan rahmat-Nya. Yesuslah teladanku di sepanjang jalanku, Yesuslah teladanku di setiap waktu. Jadi baru di
Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Jika berkumpul dalam namaku, dua atau tiga orang, di situ aku berada di tengah. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikisahkan ada seorang guru yang terkenal sangat bijaksana. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat. Pada suatu hari, datanglah seorang ibu membawa anaknya berusia 7 tahun kepada guru ini. Sang ibu meminta agar guru yang bijaksana ini menasehati anaknya agar tidak makan permen. Lalu sang guru berkata kepada mereka agar mereka untuk pulang dulu, nanti 1 minggu lagi datang kembali. Sang ibu merasa heran, namun ia menuruti apa yang dikatakan guru tersebut. Minggu depannya saudara, ibu ini kembali lagi bersama dengan anaknya. Lalu sang guru yang bijaksana ini mendekati anak itu dan berkata, "Nak, berhentilah makan permen.
karena itu akan merusak gigimu. Setelah itu, sang ibu merasa heran. Mengapa hanya mengatakan satu kalimat pendek seperti itu, mereka harus menunggu 1 minggu lamanya. Lalu si ibu memberanikan diri bertanya kepada sang guru. Lalu sang guru yang bijaksana ini menjawab, "Minggu lalu, aku sendiri masih suka makan permen. Sehingga aku tidak mungkin menasihatkan anak ibu untuk berhenti makan permen. Nah, sekarang aku sudah berhenti makan permen. Sehingga aku bisa menasehatkan anak Anda untuk berhenti makan permen." Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah tadi mau bicara tentang apa? Kisah tadi bicara tentang teladan. Apa itu teladan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau sesuatu yang baik untuk dicontoh. Dengan demikian menjadi teladan itu berarti menjadi contoh yang baik untuk ditiru oleh orang lain. Dan teladan tidak hanya berupa kata-kata, tetapi lebih kepada tindakan nyata yang terlihat di dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya saudara, siapakah yang diharapkan dapat menjadi teladan? Kalau kita perhatikan, biasanya mereka yang dianggap sebagai pemimpin atau orang-orang yang dihormati, itu biasanya diharapkan bisa menjadi teladan. Mari ambil contoh. Biasanya seorang pengajar, seorang guru diharapkan bisa menjadi teladan. Seorang pemimpin perusahaan, manajer diharapkan bisa menjadi teladan. Presiden, orang tua, atau bahkan majelis jemaat dianggap mereka harus bisa menjadi teladan. Kenapa? Karena mereka adalah para pemimpin. Tentu anggapan ini tidak keliru. Karena memang sebagai orang-orang yang memimpin harus bisa menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang dipimpinnya. Namun saudara, sadarkah kita bahwa sesungguhnya panggilan untuk menjadi teladan merupakan panggilan bagi setiap kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kenapa demikian saudara? Karena sebagai gereja, kita terpanggil untuk menjadi pembawa kabar baik. Sebagai gereja, kita terpanggil untuk menjadi pembawa Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sederhananya saudara, gereja terpanggil untuk menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini. Teladan dalam hal apa? Teladan dalam iman, teladan dalam kasih, dan juga dalam pengharapan. Saudara, kalau kita perhatikan inilah yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika. Dalam bacaan kita hari ini 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10, kita bisa melihat bahwa bagaimana Paulus dalam suratnya itu bersyukur. Bersyukur atas pekerjaan iman, bersyukur atas usaha kasih dan ketekunan pengharapan yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika selama ini. Apa yang mereka lakukan telah menjadi teladan bagi semua orang di wilayah Makedonia, di wilayah Akaya, bahkan juga di semua tempat. Dan yang menarik saudara, berita itu didengar oleh Paulus langsung dari orang-orang yang merasakan teladan yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika. Nah, pertanyaannya saudara, apa yang dapat membuat jemaat Tesalonika bisa menjadi teladan? Saya mencatat paling tidak ada 3 hal yang dapat juga kita ambil dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama saudara, jemaat di Tesalonika dapat menjadi teladan karena mereka sadar akan identitas mereka. Jemaat di Tesalonika menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang telah dipilih Allah. Mereka sadar siapa mereka. Inilah identitas yang terus mereka jaga.
Inilah identitas yang terus mereka pegang dalam kehidupan sehari-hari saat mereka berrelasi dengan orang lain. Sebagai orang-orang yang telah dipilih Allah, mereka harus menunjukkan perbedaan dengan dunia. Nah, ini yang menjadi langkah pertama, saudara. Jemaat Tesalonika sadar identitas diri mereka. Mereka sadar siapa mereka. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Oleh karena itu mereka harus berbeda dengan dunia. Demikian juga dengan kita saat ini sebagai gereja. Kita akan dapat menjadi teladan pada saat kita senantiasa sadar akan identitas kita sebagai orang-orang yang telah dipilih Allah. Saudara, ini menarik untuk kita perhatikan. Karena pada saat kita sadar identitas, kita tahu siapa kita, maka kita akan lebih bisa mengerem saat kita akan berkata-kata atau bertindak. Artinya begini, mari tanamkan dalam hati kita, mari tanyakan dalam hati kita, bahwa apakah yang akan saya katakan, apakah yang akan saya perbuat ini menjadi sesuatu yang pantas sebagai anak-anak Allah. Nah, inilah yang namanya sadar identitas. Ya, pada saat kita sadar bahwa siapa kita adalah anak-anak Allah yang harusnya berbeda dengan dunia, maka itu menjadi rem kita untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Selalu tanamkan dalam hati kita, ingat, aku adalah anak-anak Allah. Apakah pantas kalau aku berkata seperti ini? Apakah pantas kalau aku berbuat seperti ini? Itu yang pertama, sadar identitas. Yang kedua, saudara, kalau kita perhatikan, jemaat Tesalonika dapat menjadi teladan karena mereka taat dan mereka bersedia menjadi penurut Tuhan. Apa artinya? Kalau kita perhatikan konteks jemaat Tesalonika, pada saat itu mereka sedang mengalami berbagai penderitaan, mereka sedang mengalami berbagai penindasan dari pihak luar. Artinya apa? Mereka tidak sedang berada dalam kondisi yang menyenangkan. Tetapi segala kesulitan itu tidak menjadi hambatan bagi mereka untuk tetap menjadi teladan dalam kehidupan ini. Karena mereka fokus kepada apa yang Tuhan perintahkan. Mereka fokus bagaimana mereka menjadi penurut kehendak Tuhan. Bukan fokus kepada pergumulan yang sedang mereka hadapi. Saudara sekalian, jemaat Tesalonika menjadi contoh bagaimana seharusnya keteladanan itu tidak tergantung dari situasi dan kondisi yang sedang kita alami. Artinya begini, saudara sekalian, sebagai gereja yang menjadi panggilan kita adalah bagaimana kita tetap taat kepada apa yang Allah kehendaki, yaitu tetap menjadi teladan. Meskipun mungkin kondisi kita tidak menyenangkan, meskipun mungkin kita berada dalam berbagai pergumulan dan kesulitan. Justru keteladanan kita semakin diuji pada saat kita menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah. Saya kasih contoh, saudara. Teladan iman misalnya. Teladan iman akan semakin diuji pada saat kita berada dalam kondisi yang sepertinya sudah tidak ada jalan. Disitulah keteladanan iman kita diuji. Teladan kasih misalnya akan semakin teruji pada saat kita berhadapan dengan orang-orang yang menyakiti kita. Disitulah ujian teladan kasih itu. Teladan pengharapan semakin teruji pada saat kita menghadapi situasi yang tidak menentu. Artinya, saudara, teladan justru teruji saat kita menghadapi situasi-situasi yang sulit dan tidak mudah. Kuncinya satu, apakah kita mau tetap taat dan menjadi penurut Tuhan? Yang ketiga, yang terakhir, saudara, jemaat Tesalonika dapat menjadi teladan karena mereka terus mengupayakannya dengan kesungguhan hati. Kalau kita perhatikan dalam bacaan kita tadi, Paulus mengatakan bahwa jemaat Tesalonika melakukan pekerjaan iman, melakukan usaha kasih,
dan melakukan ketekunan pengharapan. Kalau kita lihat ada kata kerja yang mengikuti kata iman, kasih, dan pengharapan. Yaitu apa? Ada kata pekerjaan, ada kata usaha, dan kata ketekunan di sana. Hal ini menggambarkan bahwa sesungguhnya jemaat di Tesalonika terus mengupayakan itu. Jadi saudara, keteladanan itu tidak datang dengan sendirinya. Keteladanan itu perlu upaya, perlu kesungguhan hati, perlu dikerjakan, bahkan perlu pengorbanan. Nah, ini yang menjadi kunci. Pada saat kita mau menjadi teladan, maka kita perlu mengupayakannya, saudara. Ingat bahwa teladan itu bukan hanya kata-kata, tapi perbuatan kita. Teladan itu bicara soal bagaimana kehidupan kita dilihat oleh orang lain, dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Ini perlu suatu usaha, ini perlu satu kesungguhan hati, perlu niat, dan juga bahkan perlu pengorbanan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah ketiga hal yang dapat kita pelajari dari jemaat di Tesalonika. Mereka berhasil menjadi teladan dalam iman, kasih, dan pengharapan. Karena mereka sadar akan identitas mereka. Mereka ingat bahwa mereka adalah anak-anak Allah yang harus berbeda dengan dunia. Mereka taat dan fokus menjadi penurut Tuhan, bukan kepada pergumulan yang sedang mereka hadapi. Dan yang ketiga, mereka terus mengupayakannya. Mereka terus mengerjakannya. Mereka terus melakukannya. Kini pertanyaannya, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita sudah menjadi gereja yang menjadi teladan dalam kehidupan kita? Saudara, saya akan mengakhiri khotbah ini dengan satu kisah. Dikisahkan bahwa teladan itu ibarat sebuah warisan. Ada yang mengatakan begini, jika engkau hendak meninggalkan warisan yang bertahan untuk 1 atau 2 hari ke depan, maka tanamlah toge. Jika engkau hendak meninggalkan warisan untuk 2 atau 3 bulan, maka tanamlah jagung. Kalau engkau ingin meninggalkan warisan yang bertahan 3-4 tahun, maka tanamlah mangga. Tapi jika engkau ingin meninggalkan warisan yang bertahan kekal dan abadi, maka tanamlah iman, kasih, dan pengharapan. Artinya apa, saudara? Jadilah teladan di dalam kehidupan kita. Itulah yang akan kita tinggalkan. Itulah warisan yang akan kita tinggalkan bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat menjadi gereja yang dapat menjadi teladan bagi sesama. Selamat menjadi gereja-gereja yang sadar identitas, yang mau taat, dan juga yang bersedia mengupayakan terwujudnya iman, kasih, dan pengharapan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan, ajarlah kami untuk bersandar penuh padamu ketika banyak hal yang tak kami mengerti dalam menjalani hidup ini. Ajarlah kami untuk bersandar pasrah padamu, karena banyak hal yang tak kami mengerti, menyaksikan sakit penyakit dan kematian menyerang. Lalu manusia bertanya-tanya menggugat Engkau. Hidup jadi serasa kacau, tak berjalan sesuai kehendak, memporak-porandakan masa depan. Ajarlah kami untuk beriman teguh padamu, meski banyak hal yang tak kami pahami, karena kami tahu tak sulit bagimu untuk sekedar memberi jawab. Di
kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk.
saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi bentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Saudara, mari kita melanjutkan kehidupan ini. Teruslah menjadi teladan dalam kehidupan kita, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.